sahabat fashion. Kalau bisa buat sendiri, kenapa tidak? Mari belajar bersama. Sebelum memulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, lipat kain menjadi 2 bagian. Lalu lipat lagi kainnya untuk lebih memudahkan pada saat mengukur dan menggunting. Selanjutnya, kita gunting kain yang telah diukur. Lalu, kita ukur panjang rok atau panjang bawahan gaun yang kita inginkan. Lalu, kita ukur kembali ujung kain seperti yang ada di video. Lanjut lagi untuk bagian kain dalam rok, kita cukup meletakkan kain yang telah kita gunting dan kita ukur sebagai pola dasar untuk bagian dalam rok. Next, kita akan buat pola bagian atas atau bagian badan. Pertama-tama kita lipat kain menjadi 2, karena di sini kita ingin menggunakan bagian ujung sebagai lengan. Jadi kita buat dulu untuk bagian lengan. Kita ukur panjang lengan, kemudian kita gunting. Selanjutnya, untuk bagian badan, caranya sama, kita lipat kain menjadi 2 bagian. Bagian badan, pertama-tama kita ukur panjang muka yang dibutuhkan. Kemudian kita gunting. Lanjut, kita akan membuat bagian depan. Jadi di sini kita menggunakan teknik untuk bagian depan, kita butuhkan corak kain yang seimbang. Lalu kita ukur lingkar lengan sebagai dasar. Kemudian lanjut di lingkar badan dan lanjut di lingkar pinggang. Untuk bagian bahu saya masukkan sekitar 7 cm. Lalu kita gunting, hubungkan titik-titik yang telah diberi tanda. Dan buat leher, lalu bagian bahu kita turunkan 1 cm. Untuk bagian belakang kita tinggal mencontoh bagian depan yang telah digunting. Sekarang lanjut di bagian lengan. Pertama-tama kita lipat kain menjadi 2 bagian. Kemudian kita ukur bagian lingkar lengan. Lalu kita gunting dan
bagian ujung kita lebarkan. Lanjut, di pemasangan lapisan kain kita tinggal memasang pola, lalu kita beri pentul. Di sini kita akan membuat lapisan baju berbentuk kemban. Untuk lapisan baju kita double kain, kita tinggal mengikuti pola dari lapisan. Untuk bagian belakang, caranya sama persis dengan menggunting lapisan bagian depan. Kita masuk di tahap menjahit. Di sini saya lupa rekam bagian pemasangan kemben, jadi cukup tempelkan lapisan kemben yang 2 lapis tadi, lalu kita jahit. Jadi caranya itu kita jahit dulu bagian dalam kemben, lalu kita jahit ulang, lipat ke dalam, kemudian kita tempelkan ke bagian luar dengan jahitan sedikit-sedikit agar jahitan tidak kelihatan. Untuk bagian belakang, caranya sama persis bagian depan. Jadi untuk menyambungkan badan, pertama-tama kita jahit bagian bahu. Kita pasang kedua-duanya. Lanjut kita pasang bagian lengan. Kita selalu memulai pemasangan lengan dari bagian tengah. Kemudian untuk lengan kita lipat menjadi 2 dan kita sambungkan dari bagian tengah. Lanjut di penyambungan bagian badan, kita mulai dari ketiak ke ujung lengan, lalu dari ketiak ke bagian badan. Nah, ini sudah terbentuk. Lalu kita buat kup depan dan kup belakang. Di sini saya menggunakan 8 cm masuk ke dalam, lalu 12 cm ke bawah. Sama halnya di bagian sebelah.
8 cm ke bagian dalam, lalu 12 cm ke bawah. Untuk bagian belakang masuk ke dalam sekitar 10 cm, ke bawah 13 cm. Lalu kita lipat seperti gambar. Kita jahit dari terkecil sampai ke yang besar, sekitar kurang lebih 1 cm ke dalam. Lanjut ke bagian penyambungan bawahan. Kita tentukan titik tengah masing-masing, lalu kita beri pentul dan kita beri rempelan. Untuk memudahkan, kita bantu dengan jarum pentul sebelum menjahit. Lanjut di bagian lapisan, sama, kita tentukan bagian tengah, lalu kita jahit, dari ujung sampai ujung kain. Sekarang kita masuk ke tahap pemasangan resleting. Di sini kita ganti sepatu mesin jahit dengan sepatu atau alat bantu pemasangan resleting Jepang. Caranya gampang banget. Teman-teman cukup tempelkan resletingnya ke kain, lalu jahit. Begitupun dengan resleting sebelahnya. Teman-teman jangan lupa beri tanda ke resleting yang telah dipasang di tiap-tiap penyambungan agar pemasangan resleting nantinya seimbang. Kita cukup tempelkan resleting ke kain, lalu jahit mengikuti tanda-tanda yang telah kita beri di setiap sambungan. Oke, kita ganti kembali sepatu mesin jahitnya, lalu kita jahit bagian yang tidak terpasang resleting. Jahit sampai bagian bawah. Tips selanjutnya untuk mendapatkan gaun yang mengembang, teman-teman jangan lupa pasang harnet seperti ini di bagian ujung dalaman gaun. Ya, sedikit lagi selesai. Terakhir kita akan memasang bis pada leher
gaun yang kita buat. Oke, selesai.